Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang ASN, CPNS maupun P3K. Di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan beberapa contoh mengenai pengendali dampak lingkungan ahli pertama maupun terampil. Baik teman-teman, pengalaman Pak Guru Desa Jurnal mengikuti seleksi khususnya soal bidang pada CPNS yang lalu, ada beberapa tipe soal mengenai pengendali dampak lingkungan, yaitu ada mengenai peraturan-peraturan, kemudian teori-teori yang ada di peraturan, dan kemudian implementasi lapangan. Jadi di video kali ini Pak Guru Desa Jurnal akan memberikan contoh mengenai pengendali dampak lingkungan berupa soal-soal implementasi. Itu seperti apa? Itu juga sebelumnya kita memang harus paham mengenai dasar-dasarnya dari regulasi-regulasi mengenai pengendali dampak lingkungan. Tapi di video kali ini Pak Guru Desa Jurnal akan memberikan contoh soal implementasi yang tentunya juga berkaitan dengan regulasi-regulasi tersebut. Baik teman-teman, tentunya video kali ini Pak Guru Desa Jurnal tidak keluar dari kisi-kisi yang terbaru 2024 mengenai pengendali dampak lingkungan ahli pertama, yaitu kemampuan umum, yaitu regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir laut, dan pengolahan bahan dan limbah B3. Kemudian kemampuan khususnya adalah pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. Baik teman-teman, inilah contoh-contoh soal mengenai implementasi pengendali dampak lingkungan. Soalnya terbaru ya teman-teman, ini adalah FR dari tahun-tahun yang sebelumnya atau tahun yang lalu ya. Jadi soal-soal mengenai implementasi lapangan juga itu mendominasi banget teman-teman ya. Teman-teman, saya ingatkan kepada teman-teman bisa membeli contoh soal mengenai pengendali dampak lingkungan dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video dari Pak Guru Desa Jurnal ini. Teman-teman, sudah tidak lama lagi kita akan melaksanakan soal atau uji kompetensi bidang ya SKP maupun yang P3K juga mau mengadakan untuk seleksinya. Usahakan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, persiapkan yang terbaik juga supaya hasilnya yang terbaik juga ya. Walaupun hasilnya kita berikan kepada Allah SWT, yang penting kita sudah berusaha secara maksimal. Baik ya, teman-teman, soal pertama. Anda sedang menganalisis sampel tanah di laboratorium lingkungan untuk menentukan tingkat pencemaran logam berat. Manakah dari metode berikut yang tidak tepat untuk analisis logam berat dalam tanah? A. Spektrofotometri serapan atom atau AAS. B. Spektrofotometri emisi atom atau AES. C. Kromatografi gas GC. D. Spektrofotometri fluoresensi atom atau AFS. Dan E. Spektrofotometri serapan atom dengan teknik FLAM atau FAAS. Baik teman-teman, jawabannya yang nomor 1 adalah C ya. Ini adalah tipe-tipe mengenai soal-soal implementasi ini seperti ini ya. Jadi tidak baku atau sesuai teori-teori yang ada di peraturan, tetapi juga masih berkaitan ya. Jawabannya adalah nomor 1 C. Kromatografi gas atau GC umumnya digunakan untuk analisis senyawa organik volatil bukan logam berat. Metode yang tepat untuk analisis logam berat dalam tanah adalah AAS, AFS, dan FAAS ya. Di sini ada penjelasan juga mengenai AAS, Atomic Absorption Spectrometry ya. Prinsip AS mengukur penyerapan cahaya oleh atom-atom logam dalam sampel. Sampel diubah ke bentuk atomik dalam nyala atau tungku grafit. Cahaya dari lampu katode yang spesifik untuk logam yang dianalisis dilewatkan melalui uap atom logam dalam sampel yang menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, dan jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi logam dalam sampel. Kemudian teman-teman bisa membacanya sendiri ya ketika nanti teman-teman sudah membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik, untuk soal cerita atau implementasi lapangan ya, soal nomor 2. Di sebuah teluk yang indah bernama Teluk Penyu terjadi fenomena aneh. Banyak ikan ditemukan mati mengapung di permukaan laut. Para nelayan setempat panik karena mata pencaharian mereka terancam. Sebuah tim peneliti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat pun diutus untuk menyelidiki penyebab kematian ikan tersebut. Tim peneliti menemukan bahwa kematian ikan disebabkan oleh pencemaran air laut akibat limbah industri yang dibuang ke laut tanpa diolah. Limbah tersebut mengandung zat kimia berbahaya yang mematikan bagi biota laut. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan dampak buruk dari kurangnya pengendalian dampak lingkungan terhadap kematian ikan di Teluk Penyu? A. Kehilangan sumber daya alam berupa ikan yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia. B. Meningkatnya jumlah sampah plastik di laut yang dapat membahayakan biota laut. C. Menurunnya kualitas air laut yang dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. D. Meningkatnya jumlah predator alami yang memangsa ikan yang tersisa. E. Menurunnya tingkat kesamaan pH air laut yang dapat menyebabkan pemutihan karang. Nomor 2, jawabannya adalah A. Kematian ikan
akibat pencemaran lingkungan merupakan dampak buruk langsung yang mengancam kelestarian sumber daya air dan sumber daya alam berupa ikan. Hal ini dapat berdampak pada ekosistem masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga masih soal mengenai implementasi lapangan. Jadi memang di video ini Pak Guru Indonesia Jurnal akan berusaha untuk menampilkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan dampak lingkungan ya. Ahli pertama pengendali dampak lingkungan maupun terampil ya, yang berkaitan dengan kisi-kisi yang terbaru tetapi dalam bentuk soal implementasi lapangan ya. Karena tahun kemarin juga ada soal mengenai implementasi yang di lapangan ya. Soal nomor 3. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Rawa Bendungan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Iqbal. Iqbal sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya, terutama rawa-rawa gambut yang luas di belakang rumahnya. Di sana, Iqbal sering bermain dengan teman-temannya menangkap ikan dan mencari buah-buahan liar. Suatu hari, Iqbal mendengar kabar bahwa rawa-rawa gambut di belakang rumahnya akan dikeringkan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Iqbal sedih mendengar kabar tersebut karena ia tahu bahwa rawa-rawa gambut merupakan tempat tinggal bagi berbagai hewan dan tumbuhan yang unik. Apa yang mungkin terjadi pada ekosistem gambut di Desa Rawa jika dikeringkan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit? A. Ekosistem gambut akan menjadi lebih subur dan menghasilkan panen kelapa sawit yang melimpah. B. Ekosistem gambut akan menjadi lebih mudah terbakar karena kandungan airnya berkurang. C. Ekosistem gambut akan menjadi habitat yang lebih baik bagi berbagai spesies flora dan fauna. D. Ekosistem gambut akan menyerap karbon dioksida lebih banyak dari atmosfer, dan ekosistem gambut akan tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nomor 3, jawabannya adalah B. Pengeringan lahan gambut akan mengurangi kandungan airnya sehingga membuatnya sangat mudah terbakar. Kebakaran gambut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, emisi gas rumah kaca, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Baik, soal nomor 4 masih mengenai dengan implementasi lapangan juga. Contohnya adalah ya teman-teman yang pengen soal-soal ini, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Soal nomor 4. Di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Jeruk Legi, hiduplah sekelompok orangutan yang terancam punah. Orangutan ini hidup di hutan hujan tropis yang memiliki lahan gambut yang luas. Hutan hujan tropis dan lahan gambut di Pulau Jeruk Legi merupakan habitat yang ideal bagi orangutan, menyediakan makanan, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak. Suatu hari terjadi kebakaran hutan yang meluas di Pulau Jeruk Legi. Kebakaran tersebut disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan pembakaran lahan gambut secara ilegal. Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut mengancam kelestarian orangutan dan ekosistem Pulau Jeruk Legi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di pulau hujan dan melindungi orangutan? A. Memindahkan orangutan ke habitat yang lebih aman di pulau lain. B. Membangun tanggul di sekitar lahan gambut untuk mencegah kebakaran. C. Melakukan pembangunan hutan secara terkontrol untuk mengurangi risiko kebakaran. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut. E. Membangun pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan gambut sebagai bahan bakar. Jawabannya adalah D. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem gambut. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan gambut. Soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5 adalah ini mengenai perundangan ya. Isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 adalah membahas tentang pengalaman tahun lalu memang soal peraturan-peraturan itu keluar ya, walaupun sedikit, paling cuma 3-4 soal, tapi itu penting juga karena satu soal itu ada 5 poin ya. Kalau selisih dengan lawannya juga itu berpotensi ya, teman-teman untuk lebih bisa ada kesempatan untuk diterima, apalagi untuk SKB ini tentunya bobotnya adalah 60%. Buat teman-teman jangan lupa untuk membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol share, kemudian subscribe, dan juga komentar yang positif teman-teman. Insya Allah di lain waktu nanti kita sambung lagi dengan contoh-contoh soal yang lebih FR lagi yang keluar di tahun ini juga. Nanti saya harapkan buat teman-teman untuk saling berbagi supaya untuk belajar ke depannya untuk ASN yang akan mendaftar di tahun-tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.